Ya, jadi sebagai summary atau kesimpulan, osteoartritis pada lutut itu banyak sekali metode untuk mengatasi nyeri yang terjadi, ya, untuk mengatasi proses degenerasi yang terjadi, ya, banyak sekali. Dan karena itu tadi ada beberapa rekomendasi dari 3 organisasi besar di dunia. Kemudian exercise pada early stage itu terapi yang sangat berguna dan direkomendasikan hampir semua medical society. Kemudian berbagai exercise program itu efektif untuk mengurangi nyeri, mengembalikan, memperbaiki fungsi fisik, mobilitas, dan memperbaiki kualitas hidup. Kemudian non-surgical treatment itu mempunyai efikasi yang bervariasi. Dan angka kesuksesnya tergantung banyak faktor, banyak variabel. Ya. Kemudian kita sebagai klinisi tentu harus jeli memilih mana yang paling cocok untuk pasien-pasien kita sesuai dengan kondisi klinis pasien. Regeneratif medicine, terapi regeneratif dalam proses pengembangan, hasilnya yang sejauh ini sudah dicapai memuaskan, tetapi perlu standarisasi dan pengetahuan yang lebih jelas lagi agar terapi ini bisa distandarisasi. Kemudian operasi, baik itu penggantian sendi, artroplasti, total knee, atau uni kompartemen, ataupun high tibial osteotomy, itu bisa dikerjakan bagi mereka pasien yang tidak respon dengan terapi konservatif. Sekian paparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Andre untuk paparannya yang juga sangat jelas dan komprehensif. Kita sudah mendapatkan 2 materi yang luar biasa bermutu dari 2 narasumber kita. Dan di kolom chat juga sudah mulai ramai, Dok, sudah mulai banyak pertanyaan. Tapi untuk Dr. Lani dan Dr. Andre dan Sobat Live semua, kita kembalikan dulu kepada panitia yang akan ada pemutaran company profile dari Live Indonesia dan dari sponsor kita sore hari ini, PT Taiso. Kami kembalikan kepada panitia. Canterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Canterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Canterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Canterpen PXM diformulasikan dari formula dasar Canterpen Cream dengan penambahan piroxicam. Piroxicam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroxicam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Oke, demikian sudah kita saksikan company profile dari Live Indonesia dan dari sponsor kita PT Taiso tentang NSAID topikal. Kepada Dr. Laniati dan Dr. Andre sudah kembali hadir di room ya dokter ya? Ya. Oke, Dok.
sudah ada beberapa pertanyaan. Akan saya bacakan ya dok. Yang pertama dari Dr. Alivia Sari. Selamat sore dokter, izin bertanya untuk kasus OA di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di puskesmas maupun klinik, kapan harus dirujuk ke RS dok? Terima kasih. Kemana nih dok? Ke remato apa ke orto? Mungkin gitu ya lengkapnya. Silakan dari Dr. Laniatin ya Dr. Andre. Ya, terima kasih. Sebetulnya pada SKDI itu OA itu merupakan dapat poin 4 ya. Artinya dokter umum harus bisa untuk menangani. Ya. Dirujuk kalau misalnya kita curiga ada hal yang lain, misalnya selain OA mungkin ada septic arthritis gitu ya, atau sudah diberikan terapi yang menurut teman sejawat sekalian sudah cukup adekuat tetapi masih sakit ya, itu perlu untuk dirujuk. Ataupun ketika dia memerlukan tindakan, nah itu perlu dirujuk. Itu menurut saya. Tapi silakan rujuk bisa dokter penyakit dalam, orto, remato, karena di dalam kompetensi kami semua remato, orto dan lain-lain, OA merupakan hal yang wajib diketahui untuk semua. Terima kasih. Ada tambahan dari Dr. Andre? Ya, Dr. Yosi. Saya pendapat tadi sama Dr. Lani. Jadi kalau kita kan mulai selalu berjenjang, kayak memberikan edukasi, exercise, menasihati, merubah pola hidup, itu kan bisa di FKTP dilakukan. Ya, kemudian memberikan NSAID, itu semua bisa dilakukan asal dipantau efek sampingnya, dan kalau ada kecurigaan, misalnya ada dasar-dasar itu OA sekunder karena inflamatori atau autoimun, ya tentu jelas itu harus dirujuk misalnya ke reumatolog gitu kan. Kalau misalnya sudah terjadi perubahan deformitas yang sangat signifikan, kemudian tidak respon dengan terapi konservatif, ya tentu itu bisa dirujuk ke orto untuk surgical, seperti contoh-contohnya seperti itu. Itu aja dari saya. Mungkin saya tambahkan juga, kecuali kalau pasien dengan banyak sekali comorbidity ya, sehingga obat-obat akan menjadi masalah buat dia, nah itu juga mungkin ada baiknya rujuk ke reumatolog atau internis juga boleh, mungkin supaya kita bisa atur obat-obatnya juga. Dok, mungkin ada jangka waktu maksimal, misalnya sudah berapa lama diobati di FKTP, harus mulai dipertimbangkan untuk dilakukan proses rujukan, dok? Lamanya sebetulnya tergantung ya, sudah maksimal atau belum gitu. Mungkin kita kasih waktu sekitar 1-3 bulan gitu ya. Kalau sudah maksimal, jangan tunggu terlalu lama. Ternyata kalau terlalu lama dia sudah disability, malah lebih berat gitu. Terima kasih. Sekian jawabannya untuk Dr. Alivia Sari dari Dr. Laniatin dan Dr. Andre. Ada pertanyaan kedua dok dari Muhammad Filotra Ramadian. Selamat sore dokter, dengan Filotra izin bertanya kepada Dr. Lani. Punten dokter, terkait OA, bagaimana faktor genetik dapat berhubungan dengan proses patogenesis dari OA? Serta sempat disebutkan berdiri lama merupakan faktor resiko OA. Apakah ada rekomendasi waktu maksimal seseorang untuk berdiri? Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya, Filotra. Jadi tadi faktor genetik bagaimana bisa, memang dari penelitian didapatkan ya, kalau misalnya dalam satu keluarga ada OA, itu risikonya lebih tinggi. Atau misalnya contoh pada kembar. Kalau di pustaka itu dikatakan bisa sampai 50-60% orang kembar itu, misalnya yang satu punya OA, yang lainnya juga akan mengalami OA. Jadi ada faktor-faktor genetik tertentu, polimorfisme tertentu, meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami OA dibanding dengan orang lain gitu. Bisa juga dia menimbulkan misalnya terjadi laksiti lebih mudah, sehingga risiko dia jadi OA itu lebih besar gitu. Makanya itu di situ peran genetik. Jadi pada anamnesis kadang-kadang kita tanya di keluarganya ada juga nggak yang OA gitu, karena dengan demikian risiko akan lebih besar, terutama keluarganya kalau ada hereditary nodes gitu ya, jadi risikonya dia lebih tinggi untuk mengalami OA. Kalau berdiri berapa lama, saya sendiri kurang begitu tahu ya, tetapi di dalam penelitian biasanya mereka melakukan penelitian tuh kalau berdiri lebih dari 30 menit dalam 1 jam, misalnya pekerjaannya 12 jam, berarti lebih dari setengahnya dia berdiri, dia punya risiko untuk meningkat risiko OA-nya gitu. Tapi persisnya berdiri berapa lama itu tidak tahu, tetapi dari penelitian mereka
orang-orang yang dalam pekerjaannya berdiri lama, contohnya kasir, contohnya perawat, contohnya itu diberi contoh-contoh seperti itu. Nah, dianggap mereka punya risiko lebih tinggi. Jadi secara rata-rata pekerjaan mereka lebih banyak dalam posisi berdiri gitu. Kalau berapa lamanya saya sendiri kurang begitu tahu, mungkin nanti saya harus cari lagi. Terima kasih Dr. Lani. Dari Dr. Andre, apakah ada tambahan? Salah satu faktor resiko berdiri lama nih dok, dokter ortopedi di kamar operasi ya dok. Iya. Saya juga kalau faktor risiko berdiri, saya jelas itu ada hubungannya, cuma berapa lama saya belum pernah tahu juga. Mungkin bergantung kekuatan masing-masing orang juga bisa beda-beda ya. Ya. Dan terkait sama genetik sih memang udah banyak sekarang penelitian-penelitian tentang polimorfisme interleukin 1 tuh ya, terutama kaitannya sama osteoartritis di lutut itu udah banyak diteliti, gitu aja. Dok, kalau jenis alas kaki yang digunakan pengaruh nggak dok? Misalnya kalau alas kakinya memang sudah bantalannya lebih tebal, jadi kalau bisa berdiri lebih bisa mengurangi resiko OA, mungkin ada pengaruhnya nggak dokter Lani atau dokter Andre? Ya, tadi udah ada di presentasi saya sedikit, jadi itu bisa membantu sedikit modifikasi untuk mengurangi, misalnya ya ada OA di media lutut, OA di media lutut, nah itu bisa dibantu mengurangi efek varusnya dengan membuat si telapak kaki lebih valgus, ya itu bisa membantu mengurangi tekanan atau loading pada sisi medial. Jadi ada itu bisa dimodifikasi, apakah telapak kakinya nanti mau ditambah lebih tebal di sisi medial atau di lateral, terkait sama nanti varus atau valgusnya sendi lutut, ya itu mempengaruhi. Jadi jangan sebaliknya, udah harus makin ditambah varus itu nanti makin sakit pasti. Ya, hanya saja di Indonesia memang mencari sendal-sendal yang wedges gitu agak sulit ya, yang wedgesnya khusus varus dan valgus. Ya, jadi paling penting sebetulnya jangan flat dan jangan tipis, karena tadi dia kalau dengan beban berat badan yang berat terus pakai flat dan tipis, otomatis benturan di kakinya tinggi, benturan di lututnya akan juga jauh lebih tinggi, makanya seringkali jadi sakit di lutut. Makanya kalau dalam praktek sehari-hari saya menganjurkan pakai sendal yang cukup tebal tapi empuk gitu. Nah, itu akan sangat-sangat nolong untuk benturan di lututnya. Terima kasih atas jawabannya untuk Dr. Lani dan Dr. Andre. Itu jawabannya untuk Bapak Muhammad Pilotra. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Aditya Herbiantoro. Selamat sore dokter, ingin bertanya kepada Dr. Lani. Apakah yang menyebabkan nyeri pada OA berkurang apabila sering digerakkan? Apakah mekanisme tersebut terjadi pula pada rheumatoid arthritis? Dan bertanya, apakah ada pemeriksaan laboratorium yang dapat menunjang diagnosis dari OA? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Adit. Jadi kalau berkurang nggak sakitnya kalau lebih sering digerakkan? Sebetulnya proses gerak itu adalah, jadi kalau kita diam, kalau ada proses radang, maka radang itu dia berkumpul di tempat situ. Makanya pada saat proses gerak itu radangnya sedikit menyebar sehingga di tempat itu berkurang dan rasa nyeri berkurang gitu. Jadi kalau digerakin tambah sering sebetulnya nggak ada gunanya lagi gitu. Kita hanya perlu gerakin sedikit supaya dia menyebar, sakitnya berkurang, tapi tidak berlebihan untuk gerak gerak semakin kayak ada orang gini-gini supaya sakitnya hilang, sebetulnya tidak gitu ya. Jadi gerak secukupnya itu bisa menolong untuk menyebarkan sitokin yang ngumpul di situ supaya sedikit menyebar dan berkurang, tapi gerak yang terlalu banyak tidak mengurangi rasa sakit. Begitu pula pada RA gitu. Jadi tidak perlu gerak terlalu banyak, secukupnya untuk tadi biar tidak ngumpul di sana saja. Mungkin Dr. Andre ada mau tambahkan untuk masalah gerak? Ya, setuju Dr. Lani. Saya kira udah cukup jelas sekali itu penjelasannya.